Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas perbandingan solusi sistem persamaan linear menggunakan metode Newton-Raphson dan metode Jacobian. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada M. Sofi Akbar, kedua Nur Fadil Ahmad, ketiga Nur Aziza, keempat Abdul Rahman. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Baik, Senior Fadil Ahmad yang akan memaparkan pengantar atau pendahuluan dari materi yang telah kami review dari jurnal yang telah kami ambil. Di sini pertama itu, apa sih sistem persamaan nonlinear? Sistem persamaan nonlinear adalah himpunan dari beberapa persamaan yang melibatkan variabel-variabel yang berpangkat lebih dari satu seperti kuadrat, kubik, eksponensial, logaritmik, dan sebagainya. Adapun fungsi tujuan dalam persamaan nonlinear yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, tetapi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode-metode khusus untuk penyelesaian masalah dalam persamaan nonlinear. Dan dari metode-metode persamaan nonlinear yang dapat diselesaikan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada beberapa atau ada banyak macam metode numerik untuk menyelesaikan persamaan linear maupun sistem persamaan nonlinear, diantaranya metode Newton-Raphson dan metode Jacobian. Nah, di sini merupakan metode Newton-Raphson yang menggunakan pendekatan polinomial Taylor. Nah, di sini dari persamaan satu ini terdapat pendekatan Dirac-Taylor, di mana Dirac-Taylor merupakan suatu fungsi fx di sekitar titik x0. Dengan tujuan dari persamaan ini adalah untuk mendekati fungsi nonlinear fx dengan fungsi polinomial, di mana di sini fx itu merupakan fungsi nonlinear yang ingin dicari akarnya. Kemudian di sini ada x0. X0 itu sebagai titik pendekatan awal atau tebakan pertama, dan di sini merupakan f-aksen x0 yang merupakan turunan pertama, dan di sini ada turunan kedua dan sampai turunan ke n di titik x0. Dan di sini ada x dikurang x0, itu merupakan selisih antara nilai yang ingin dicari dan titik pendekatannya. Jadi dari persamaan ini menyatakan bahwa setiap fungsi nonlinear bisa didekati oleh deret polinomial di sekitar titik n. Nah, kemudian di sini ada sistem persamaan nonlinear. Di sini adalah merupakan sistem persamaan nonlinear umum. Dapat dilihat pada persamaan kedua. Persamaan ini menunjukkan bentuk umum dari sistem persamaan nonlinear multivariabel. Dan di sini ada n buah persamaan, F1, F2, dan sampai Fn yang masing-masing bergantung pada n variabel, di mana X1, X2, X3, sampai Xn sama dengan 0. Nah, di sini kita ingin mencari kombinasi nilai dari X1, X2, X3, sampai Xn yang membuat semua fungsi Fi sama dengan 0. Kemudian, dan di sini ada persamaan ketiga di mana penyelesaiannya dengan perluasan metode Newton-Raphson melalui ekspansi Dirac-Taylor pada masing-masing persamaan. Di mana ekspansi Dirac-Taylor orde pertama di sini dapat dilihat pada persamaan ketiga. Artinya ada dua suku pertama yang akan diambil, di mana tujuan dari persamaan ini adalah untuk memperkirakan nilai fx di titik baru xi plus 1 berdasarkan nilai urutan di titik-titik sebelumnya. Titik-titik sebelumnya seperti xi. Jadi di sini ada fxi merupakan nilai fungsi dari iterasi ke i, kemudian di sini ada f-aksen i merupakan turunan fungsi dari iterasi ke i, kemudian di sini ada xi merupakan nilai pendekatan lama atau iterasi ke i, dan di sini ada xi plus 1 merupakan nilai pendekatan baru dari iterasi ke i plus 1.
Nah, kemudian di sini dalam penyelesaian sistem persamaan nonlinear yang terdiri dari himpunan nilai-nilai yang secara simultan memberikan semua persamaan tersebut nilai yang sama dengan 0 sehingga persamaan 2 dapat dilakukan dibentuk menjadi dapat dilihat di sini pada iterasi keempat. Di mana di sini pada iterasi keempat persamaan keempat di mana pada persamaan keempat ini merupakan bentuk matriks Newton-Raphson untuk sistem nonlinear. Dari persamaan ini merupakan bentuk ekspansi deret Taylor multivariat dari sistem nonlinear pada persamaan 2 yang ini, sistem persamaan linear umum. Tujuannya dari persamaan tadi mencari perubahan nilai variabel dari x1, x2 sampai xn agar semua fungsi u1, u2, sampai un mendekati sama dengan 0. Kemudian di sini ada metode Jacobian. Metode Jacobian adalah metode penyelesaian persamaan melalui proses-proses iterasi dengan menggunakan persamaan 2 tadi. Nah, di sini dari persamaan kelima, di sini merupakan rumus iterasi metode Jacobian untuk menyelesaikan sistem linear. Di mana metode ini tidak langsung menghitung inverse atau eliminasi seperti Gauss, tapi mendekati solusi secara bertahap. Di mana di sini ada AIJ sebagai elemen matriks koefisien, kemudian di sini ada BI sebagai elemen pada sisi kanan persamaan ke I, kemudian ada XIK sebagai nilai XI hasil iterasi ke K, kemudian di sini ada XI K plus 1 merupakan nilai baru dari XI untuk iterasi berikutnya yang ditanyakan di sini. Kemudian di sini ada N merupakan jumlah variabelnya dan K merupakan indeks iterasi dimulai dari 0. Dimana di sini ketika J tidak sama dengan I dan I sama dengan 1, 2 sampai N dan K adalah sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan di sini bisa dilihat dari sistem persamaannya ada A11 dikali X1 plus A12 X2 ditambah sampai X11 plus X1 sama dengan B1. Sampai XN1 kali X1 plus AN2 X2 plus sampai ANN XN sama dengan BN. Di mana metode Jacobi ini hanya konvergen jika matriks A, misal matriks AA bersifat diagonal dominan di mana AII lebih besar dari sigma J tidak sama dengan I dan AIJ. Jadi dari persamaan 5 tadi merupakan dasar metode Jacobi iteratif menyelesaikan sistem persamaan sistem linear dengan memperbaharui setiap nilai variabel berdasarkan hasil iterasinya. Kemudian di sini dengan syarat tidak sama dengan 0 tapi sama dengan 1, 2, 3 sampai n, maka sistem persamaan iterasinya dapat ditulis sebagai berikut di mana X1 K plus 1 sama dengan B1 A12 X2K dikurang A1N XNK, di mana maksud dari persamaan ini tujuan dari persamaan ini adalah bentuk rinci dari persamaan 5 tadi, di mana iterasi metode Jacobian atau Jacobi iteration itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, dari persamaan 6 ini iterasi terus dilakukan hingga semua variabel tidak berubah banyak antara dua iterasi berturut-turut konvergen. Kemudian selanjutnya di sini dengan sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya. Iterasi dimulai dengan memberikan nilai awal untuk X. Di sini dapat dilihat pada persamaan 7 merupakan vektor nilai awal, di mana sebelum iterasi dimulai di sini kita harus membuat tebakan awal seperti inisial guess semua untuk semua variabel. Dan vektor ini disebut nilai awal iterasi Jacobi dan akan digunakan untuk menghitung iterasi pertama K sama dengan 0 dan 1. Dan di sini pada
Ketika kondisi berhenti iterasinya, dapat digunakan pendekatan Galat relatif, dan dapat dilihat persamaannya pada persamaan 8, di mana syarat berhenti iterasi disebut Galat relatif atau relative error. Itu iterasinya dihentikan ketika perubahan nilai xi antara dua iterasi berturut-turut lebih kecil dari batas toleransi epsilon, di mana lebih kecil dari batas toleransi epsilon untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Jadi hasil iterasi baru dan lama sudah sangat mirip. Ketika sudah sangat mirip, maka artinya nilainya itu sudah stabil dan proses konvergennya, iterasinya bisa dihentikan. Dan agar syarat iterasinya konvergen, maka dapat dilihat pada persamaan 9 ini, di mana elemen diagonal utama pada setiap baris harus lebih besar daripada jumlah elemen non-diagonal pada baris yang sama. Di mana di sini ada AII merupakan elemen diagonal atau koefisien variabel utama, kemudian AIJ sebagai elemen lain dari baris ke I, dan di sini jumlah persamaan variabelnya yaitu n. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat diagonal dominan menjamin hasil dari konvergennya. Jika syarat di atas dipenuhi, maka konvergenan akan dijamin. Kekonvergenan ditentukan pada pemilihan tebakan awal, dan tebakan yang terlalu jauh dari solusi akhir menyebabkan iterasi divergen. Jadi, kesimpulannya, maka metode Jacobian menyelesaikan sistem linear besar dengan pendekatan iteratif, di mana prosesnya sederhana dan bisa diotomisasi. Akurasinya tergantung pada syarat diagonal dominan dan tebakan awal. Bila AII cukup besar dibanding elemen lain, maka iterasinya akan cepat konvergen. Selanjutnya akan dibacakan atau akan dipresentasikan dan dipaparkan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear. Dua metode numerik dibandingkan metode New-Repson dan metode Jacobian. Untuk kedua metode, proses iterasi dihentikan ketika nilai galat atau error yang ditetapkan tercapai, yaitu sebesar 10 pangkat minus 6. Selanjutnya, langkah New-Repson itu, yang pertama, menuliskan sistem persamaan nonlinear dalam bentuk persamaan 2, yaitu U1 sama dengan F1, di mana terdapat X1, X2, X3 sampai Xn itu sama dengan 0. Begitu juga dengan U2. Selanjutnya, tentukan nilai tebakan awal. Terus kalkulasi dan turunan, menghitung nilai fungsi dan turunan dari fungsi. Selanjutnya, hitung deviasi atau iterasi, menentukan deviasi dan menghitung nilai titik selanjutnya. Kemudian mengulangi proses sampai konvergen dengan galat errornya itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Untuk langkah Jacobiannya, yang pertama kita menulis sistem persamaan 2, yang khusus untuk metode ini harus bisa dilinearkan. Selanjutnya, tentukan nilai awal variabel yang ambil, di mana X1-nya itu berapa, X2-nya berapa, sampai Xn itu sama dengan 0. Selanjutnya kita kalkulasi iterasi, menghitung nilai menggunakan persamaan yang keenam. Nah, begini bentuk persamaannya, nanti kita bisa lihat di contohnya langsung. Terus selanjutnya ulangi proses hingga konvergen atau galat relatif persamaan 7 lebih kecil dari nilai errornya sama dengan lebih kecil dari nilai error sama dengan 10 pangkat minus 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan, di mana sistem persamaan nonlinear ini kita selesaikan dengan metode Newton-Raphson dengan 3 variabel, yaitu 2x² ditambah y dikurang z² dikurang 10 sama dengan 0.
3x kuadrat ditambah 6y dikurang z kuadrat dikurang 25 sama dengan 0, dan variabel ketiga x kuadrat dikurang 5y ditambah 6z kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya langkah pertama yaitu menuliskan sistem persamaan tersebut dalam fungsi f, g, dan h. Setelah itu kita masukkan tebakan awal masing-masing pada variabel yaitu x, y, dan z. Di sini kita variabel awalnya yaitu 1. Selanjutnya nilai fungsi awal. Nilai fungsi awal yang diperoleh yaitu mensubstitusi x, y, dan z sama dengan 1 ke dalam masing-masing fungsi. Dari hasil ini kita lihat bahwa ketiga fungsi belum mendekati 0, artinya nilai tebakan awal kita masih jauh dari akar sebenarnya. Fungsi pertama itu yang f itu min 8, g min 17, dan h min 2. Selanjutnya kita menggunakan turunan parsial di mana do f per do x itu 4x, do g per do x 6x, do h per do x 2x, do f per do y 1, do g per do y itu 6, do f per do y itu min 5, do f per do z itu min 2x, do g per do z itu min 2x, dan do h per do z itu 12z. Setelah itu kita substitusi x sama dengan y dan z sama dengan 1. Kita dapat bentuk Jacobiannya itu 4, 6, 2, 1, 6, min 5, dan min 2, 12. Pada langkah ini pada langkah di atas kita itu mencari turunan parsial dari masing-masing fungsi tersebut, x, y, dan z. Hasil turunan ini digunakan untuk membentuk matriks, yaitu matriks yang berisi semua turunan parsial. Setelah itu kita substitusi nilai x, y, z dengan 1 diperoleh matriks Jacobian seperti di atas. Selanjutnya matriks Newton-Raphson. Setelah itu mendapatkan matriks Jacobian dan nilai fungsi, kita bentuk sistem persamaan linear seperti di atas. Matriks ini, matriks di sisi kiri dikalikan dengan perubahan variabel yaitu delta P1, P2, dan P3, sedangkan di sisi kanan berisi nilai negatif dari fungsi awal. Dan hasil iterasi pertama yaitu delta P1 itu 1000. Nilai delta P1 nya yaitu 1,882813 dan delta P2 nya yaitu 1,046875. Nilai delta P3 nya itu 0,289063. Dan selanjutnya nih kita nilai baru yaitu X1 sama dengan X0 ditambah delta P1. Berarti X1 sama dengan kan X0 nya 1. X1 itu sama dengan 1 ditambah delta P1 yaitu menghasilkan 2,882813. Y1 tambah delta P2 yaitu 2,04687. Z1 yaitu Z1 ditambah delta P3 yaitu 1,289063. Setelah menyelesaikan sistem persamaan linear, diperoleh perubahan nilai atau delta P untuk masing-masing variabel. Baik, selanjutnya 3.2 solusi penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode Jacobian. Di sini kita memiliki persamaan di mana 2x kuadrat ditambah y dikurang z kuadrat dikurang 10 sama dengan 0 dan seterusnya. Langkah pertama yaitu linearisasi. Kita jadikan x1 itu sama dengan x kuadrat, x2 itu sama dengan y, dan x3 itu sama dengan z kuadrat. Maka sistem persamaan itu menjadi persamaan 11, di mana 2x1 ditambah x2 dikurang x3 dikurang 10 sama dengan 0. Begitu juga dengan 3x1 ditambah 6x2 dikurang x3 dikurang 25 sama dengan 0. Selanjutnya x1 dikurang 5x2 ditambah 6x3 dikurang 4 sama dengan 0. Langkah kedua, kita persamaan iterasi. Dari persamaan 11 dibentuk rumus iterasi, yaitu persamaan 12. Menjadi persamaan 12. Di mana
X1 sama dengan 10. Kenapa 10? Karena nilai konstanta kita pindahkan ke depan dikurang X2 ditambah X3 per 2. Terus X2 sama dengan 25 dikurang 3X1 ditambah X pangkat 3 per 6. X3 sama dengan 4 dikurang X1 ditambah 5X2 per 6. Nah, selanjutnya langkah proses iterasi. Nah, nilai awal itu kita jadikan K sama dengan 0, dimana X1 nya itu sama dengan X kuadrat, terus X2 nya itu sama dengan Y, dan X3 itu sama dengan Z kuadrat. Nah, iterasi pertama kita jadikan K sama dengan 1. Kita substitusikan nilai awal ke persamaan 12 sehingga mendapatkan hasil di mana X1 nya itu sama dengan 532, terus X2 nya itu 4,166733, X3 nya itu mendapatkan 0,667. Nah, selanjutnya iterasi kedua di mana kita jadikan K itu sama dengan 2. Substitusi nilai iterasi 1 ke persamaan 12 sehingga kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 3,2536, X2 mendapatkan 1,77837, X3 sama dengan 3,305. Langkah keempat, konvergensi. Nah, proses iterasi diulang sampai nilai variabel konvergen atau tidak berubah dari iterasi sebelumnya. Hasil akhir setelah kita melakukan 58 iterasi dan metode Jacobian mendapatkan nilai di mana X sama dengan 2,18331, Y sama dengan 2,046875, dan Z sama dengan 1,256234. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perbandingan solusi penyelesaian sistem persamaan non-linear dengan metode Newton-Raphson dan metode Jacobian dengan nilai x-nya. Di sini saya akan menjelaskan agar metode mana yang lebih solutif. Dalam kasus ini, dalam pengerjaan secara analitik, didapatlah dari sistem persamaan non-linear dengan nilai X-nya itu X sama dengan 2,18331, Y-nya sama dengan 2,046875, sementara Z-nya itu 1,256234. Untuk metode Newton-Raphson sendiri didapatkan nilai X-nya itu 2,18303, sementara Y-nya itu 2,046875, dan Z-nya itu 1,256234. Dengan iterasi yang diterapkan yaitu sebanyak 5 kali iterasi. Sedangkan metode Jacobian didapatkan metode Jacobian itu dilakukan sebanyak iterasi sebanyak 58 kali dengan X-nya itu 2,18331, sementara Y-nya itu 2,046875, sementara Z-nya itu 1,256234. Kembali saya sampaikan bahwa dengan iterasinya itu sebanyak 58 kali. Dari dua metode di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode Newton-Raphson tetapi untuk solusi sistem persamaan nonlinear ini lebih mendekati titik X-nya itu, yaitu kita menggunakan metode Jacobian itu sendiri karena dia semakin dekat dengan titik X-nya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang di atas, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan yang didapatkan dari solusi sistem persamaan nonlinear dengan nilai X
Y-nya yaitu X sama dengan 2,1830331, sementara Y sama dengan 2,046875 dan Z-nya sama dengan 1,2562334. Dengan metode Newton-Raphson didapatkan nilai X-nya sama dengan 2,1830332, sementara Y sama dengan 2,046875, Z-nya ya sama dengan 1,2562334. Sedangkan untuk metode Jacobian itu sendiri didapatkan bahwa nilai X-nya itu 2,18303, sementara Y-nya sama dengan 2,046875 dan Z-nya itu 1,2562334. Dalam hal ini metode Newton-Raphson mendapatkan hasil yang lebih cepat dengan 5 iterasi dibandingkan metode Jacobian dengan 58 iterasi. Tetapi metode Jacobian mendapatkan hasil yang lebih mendekati dengan nilai X. Oleh sebab itu kedua metode ini bisa digunakan, tetapi yang lebih ingin kita gunakan yaitu metode Jacobian karena dia mendekati nilai X itu sendiri seperti apa yang kita akan cari tahu itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.